Salam PPNI, maju bersama, sukses bersama, kerja nyata. Pak Beta. Baik Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Beta baik. Alhamdulillah Sehat, Pak? sehat. Pak, gimana nih mau kemana? Iya, ini saya mau ketemu teman-teman. Oh. Kemarin kan ada informasi terkait dengan STR yang baru ya, bagaimana prosesnya sama pengurusan SIPP. Wah, kebetulan sekali Pak. Gimana Pak? Kalau kita langsung kepo kepoin aja Pak. Ayo kita kepoin. Iya, udah lama sekali loh nggak ketemu Pak Beta ini. Iya, Kayaknya udah mau setahun apa ya Apa Pak? iya? Loh kan kemarin ketemu saat ini ke Setahun. Margono kan? Iya. Iya. Itu ben sekali. Duduk di sini aja Pak. Ini aja? Iya, Oh gimana, iya Pak? iya. Iya. Di sini aja ya Pak ya duduknya ya. Boleh. Sambil Kayaknya lebih menikmati nyaman. udara pagi nih. Iya, ada air mancur juga. Ada air mancur ya. Perlu foto nggak? Oh, perlu, foto Pak. dulu ya. Kita selfie nih sekali loh ya. Iya. ketemu. Oke. Siap. Oke. Gimana Pak? Sehat ya. Baik ya. Sebelumnya kita sapa dulu sedulur PPNI ya Pak ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur PPNI semua yang ada di Rumah Sakit Margono. Kita hari ini kedatangan Pak Beta, Bapak kita di Rumah Sakit Margono. Kita kasih salam. Oke Pak, Kasih dulu ya Pak ya. PPNI ya. Iya dong. Oke. Salam PPNI. Maju bersama, sukses bersama, kerja nyata. Ya, semoga salamnya ini kita bisa menjadi nambah semangat ya Pak. Amin. Apalagi sekarang tantangannya itu semakin besar untuk PPNI ya Pak ya. Gimana Pak? Kalau kita sekarang seperti tujuannya Pak Beta tadi yang disampaikan ke sini mau ketemu teman-teman nih Pak. Memang kita itu mengalami banyak kebingungan ya Pak, terutama kalau mengurusan STR, SIPP gitu. Tapi sebelumnya nih Pak, kita ingin tahu dulu nih PPNI DPK RSNS itu kita hanya tahunya itu hanya Pak Beta sebagai ketuanya. Yang lain-lain visi misi mungkin sebagian ada yang tahu, tapi sebagian apa sih itu kita sepertinya harus tahu dari sumbernya ini. Monggo Pak Beta. Baik Kak. Sebetulnya kita punya wadah ya Mbak Kak di channel YouTube DPK PPNI RSNS ya. Kalau teman-teman bisa buka ya di YouTube ya, boleh juga channelnya. Jangan lupa di bintang ya Pak. Oh iya, di subscribe sudah pasti ya, karena channelnya kita semuanya. Kalau anggota kita lebih dari 700, harusnya viewernya banyak. Begitu. 700 lebih penduduk. Iya, perawat Rumah sakit Margono saja terbesar sepertinya ya Pak di Banyumas. Iya, hampir sama dengan jumlah DPK Banyumas. Oh ya, iya. Hampir sama. Hampir sama ya Pak. Jadi jumlah kita cukup signifikan seperti itu. Dan terkait dengan tadi ya, terkait dengan program kerja, terkait dengan visi misinya Pak. Baik, tadi kan ini ya Mbak Ika, terkait dengan organisasi ya. Ya, bahwa betul. DPK PPNI Rumah Sakit Margono Soekaryo ini DPK yang cukup besar ya, dan anggotanya juga sangat variatif ya, banyak ya. Nah ini yang harus kita organisir supaya bagaimana teman-teman semuanya bisa terlayani, terfasilitasi. Betul. Seperti yang kita canangkan waktu pelantikan itu, visi misi dari DPK PPNI Rumah Sakit Margono yang periode sekarang, periode kepengurusan 2022 sampai dengan 2027. Ya. Dan ini merupakan periode yang unik karena di masa-masa ini adalah masa pasca pandemi, Mbak. Oh iya betul. Ya kan? Kemarin periodenya Pak Rasiman, itu kita DPK berjuang sekuat tenaga bagaimana memfasilitasi teman-teman bisa survive, bisa sehat ya dalam mengalami pandemi ya. Masih ingat kan kita banyak masa suramnya kita ya Pak ya. Ada berapa itu yang sakit waktu itu? Ada lebih dari sepertiga, setengah malah ada kayaknya Pak. Dan ini merupakan
ada kelumpuhan ya. Tapi alhamdulillah kita semua lancar ya. Lancar, Pak, kita bisa bangkit ya, Pak, walaupun tenaga kita, perawat kita banyak yang sakit, banyak yang terkena COVID ya. Tapi alhamdulillah ini cepat bangkitnya. Cepat bangkitnya. Gitu, dan tetap bisa melayani pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Margono ini. Jadi gimana Pak, anggotanya Bapak siapa saja nih? Kalau kepengurusan ya? Iya. Kalau jumlahnya total kita 31. 31 mewakili dari 700 lebih ya Pak ya? Iya, 700 lebih ya. Dan kita punya visi misi, kita pengen menjadikan kita semuanya ya, semuanya perawat Rumah Sakit Margono Sukarya itu perawat yang berakhlak mulia. Oh, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya berakhlak tapi berakhlak mulia gitu. Artinya apa? Artinya memang kita perawat ini benar-benar ditugaskan pada aspek yang tadi ya, yang mulia, yang harus mempunyai akhlak yang luar biasa. Iya. Memang pelayanan juga ya Pak ya, harus punya akhlak yang bagus ya. Terus kita berharap juga perawat Margono itu tentunya berkompetensi. Ya, kompetensinya yang oke dong. Kita sudah difasilitasi DPK dan difasilitasi Rumah Sakit Margono yang segede ini. Gitu. Itu Pak Beta dibantu siapa saja nih Pak? Oke, dalam menjalankan tugasnya ada tim KSB. KSB itu ketua, sekretaris, dan bendahara. Intinya. Ya, tim harian ya, pengurus harian. Nah itu ada 3 ya, ada 3 tim KSB. Terus ada 4 seksi. 4 seksi. Ya, yang 4 aja ini Pak. 4 seksi. Yang pertama seksi organisasi. Seksi organisasi. Terus yang kedua ada seksi pendidikan pelatihan. Pendidikan pelatihan. Ya. Terus ada seksi kesejahteraan dan pelayanan. Kesejahteraan dan pelayanan. Menarik nih Pak. Ya. Kesejahteraan nih Pak. Terus ada seksi informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi. Ini benar Mbak Ika, saya juga ini sedang bawa berkas ini Mbak Ika. Tadi kan Mbak Ika menanyakan kepengurusannya ya. Iya betul. Nah sekalian saya sebutkan aja di sini. Oh iya boleh Pak, biar kita kenal, biar sedulur PPNI semua itu kenal siapa sih pengurus kita. Sebetulnya sudah ada di channel YouTube kita, sudah dari awal pelantikan. Kita melakukan sosialisasi melalui channel YouTube. Ya, harapannya supaya dinyalakan nih. Harapannya supaya apa? Supaya teman-teman tahu ya siapa sih yang memfasilitasi teman-teman Rumah Sakit Margono di area ini gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dari KSB sendiri, Ketua Sekretaris Bendahara, di situ ada saya, ya, terus ada Mbak Desi Putri. Oh iya, Desi Putri. Kenal ya Mbak Desi Putri ya, pasti kenal dong. Ya, beliau sebagai bendahara ya, bendahara umum, bendahara secara secara keorganisasian. Terus ada Budian Priyana. Ya, beliau adalah sekretarisnya. Ya, beliau yang luar biasa sekali nih. Ya. Dan dalam kesehariannya kami juga dibantu ada 4 personil yang kami ambil dari setiap seksi. Ya, yang tujuannya untuk membantu memfasilitasi antara teman-teman anggota, terus kepengurusan ya, setiap seksi dengan KSB, sehingga semuanya harapannya selalu ada konektivitas, Mbak. Betul. Ada 4 seksi tadi ya Pak ya? Ada 4 seksi. Oh ya, itu program kerjanya selama 5 tahun ke depan itu gimana Pak? Ada? Bisa dijabarkan semuanya biar sedulur PPNI semua itu gitu ya? Tahu. Ya. Baik, kalau program kerja kita dalam periode 5 tahun ya sudah kita susun melalui rapat koordinasi. Nah, nanti pada setiap seksinya nanti juga saya minta untuk bikin video kayak gini nih. Oh ya, ini salah satu ya Pak. Jadi saya nanti menjelaskan secara umum dulu ya. Nanti teman-teman setiap seksi bisa menjelaskan secara detail sebetulnya apa sih program-program kerja dari teman-teman semuanya selama 5 tahun dan mau action seperti apa gitu. Gitu ya Pak ya. Betul. Nah, misalnya gini, dari seksi organisasi, kaderisasi dan hukum ya. Ini kan diketuai oleh Budi Lastri Sulasmi. Oh iya, tahu Pak. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana teman-teman terfasilitasi urusan-urusan keorganisasian, misalnya KTA, terus STR, SIPP gitu ya. Termasuk juga teman-teman yang ini ya, yang
mempunyai persoalan terkait dengan berkas-berkas keorganisasian. Nah, itu yang sulit sekali, Pak. Kadang-kadang sulit dipahami pemenuhan sama SKP teman-teman. gitu ya. Iya, SKP. Masih SKP kan kita harus bagaimana memenuhinya. Betul. Seperti itu. Apalagi Terus ini ya, sekarang ini ya, Pak ya, ada persen-persenannya gitu ya. Ya, ada SKP nasional persentase. gitu. Dan selain itu juga kita bersama dengan tim organisasi tadi juga melakukan kaderisasi, Mbak. Kaderisasi. Ya, untuk penerus lah, kan gantian nanti. 2027 saya selesai, diganti oleh Dipilih lagi ya, yang Pak. baru. Nanti jangan satu wajah aja, nanti kan bosan ya. Seperti itu. Enggak juga sih, Pak. Kalau dari tim organisasi itu mempunyai tim lagi, Mbak, namanya PIC. PIC di setiap area. Iya. Yang dia bertugas untuk mengakomodir teman-teman di area-area tersebut dalam kepengurusan STR dan SIPP. Nah, ini penting sekali nih. PIC, STR. Betul. Pasti sedulur semua ini butuh sekali nama-nama dari PIC. Betul. Pak Peta sudah memfasilitasi ya, Pak. Iya, dan sudah kita share bolak-balik ya. Iya. Di Forkom ya. Di Forkom kita ada grup Forkom kan, betul. yang rame, yang gitu rame ya, dan heboh. Gitu. Ibaratnya kalau di panggung itu pasti roboh ya. Nah, di situ sudah sering saya sharekan terkait dengan PIC. Kita ada 9 PIC. Ya, nanti teman-teman boleh cek di Forkom. Iya. Di situ ada merata itu ya, Pak ya. Betul. Merata sampai geriatri ya, Pak ya. Ada sampai geriatri. Dan tugasnya PIC ini benar-benar mengawal teman-teman yang ngurus STR sampai dengan SIPP sampai jadi ya. Karena kita kan sudah ada warning nih di WA kan? Iya, sudah ada, Pak. 6 bulan. 6 bulan harus sudah mengurus. Betul. Hamin 6 bulan sudah ada warning ketika STR mau habis. Iya. Kita sudah kurang apa lagi coba ya. Kalau sampai telat, aduh, sudah ada warning, sudah ada PIC. Nah, ini alhamdulillah terima kasih seksi organisasi, kaderisasi dan hukum ini berupaya penuh sekuat tenaga bagaimana teman-teman terfasilitasi ya, terutama jangan sampai telat gitu ya, STR sama SIPP-nya gitu. Iya. Karena kalau telat juga ada hukuman disiplinnya ya, Pak. Ya, karena SIM-nya habis. SIM-nya habis ya. Ketilang polisi ya kalau misalnya kita sebagai pengendara kan gitu. Nah, terus yang kedua adalah seksi pelatihan dan penelitian. Nah, penelitian itu diketuai oleh Bu Unang Wirastri. Unang ya, memang sudah ininya ya. Iya. Sudah job desk-nya itu sudah ahlinya di situ ya. Betul, dan program kita kan yang tahun kemarin 2022 ya sudah berjalan seminar anak kan sudah berjalan kemarin, terus ada Zoom yang kita jalankan, terus juga selain pelatihan juga kita mempertahankan kehidupan keolahragaan, tim olahraga, tim futsal ya, tim bulu tangkis. Nah, kemarin alhamdulillah kita juara 1 tuh. Juara 1 di tim bulu tangkis yang lomba di event di Banyumas. Iya. Luar biasa. Terus futsal juga kemarin ya. Futsal. Lomba kemarin juga ada ya futsal. Nah, seperti itu. Dan ini harapannya seksi pendidikan pelatihan mengawal teman-teman semuanya yang punya bakat ya. Seperti itu. Bisa potensinya bisa di ini ya, Pak ya. Bisa dari 700 lebih kita punya potensi yang besar. Besar sekali. Nah, jangan sampai potensi ini kesimpan. Gitu. Terus seksi apa lagi? Iya, ada seksi informasi dan komunikasi. Ini diketuai oleh Pak Pramono. Pak Pramono yang di geriatri. Iya, tentunya sudah hafal banget hafal sekali. Pak Pramono ya. Pak Pramono. Nah, ada juga Bu Enda sebagai pelaksananya hariannya terkait dengan informasi dan komunikasi ya. Tadi ini program kerjanya juga lebih lebih pada bagaimana informasi-informasi yang ada di DPK ini bisa selalu tersampaikan. Gitu. Karena kan tentunya banyak informasi-informasi terkait dengan keorganisasian, terkait dengan seminar-seminar ya, terus terkait dengan informasi-informasi yang sifatnya darurat ya, misalnya harus disampaikan segera. Nah, ini di sini Infokom bergerak. Ya. Nah, Infokom
Infocom itu punya tadi channel YouTube. Channel YouTube, ini punyanya Infocom. Infocom ya Pak. Iya. Pokoknya jangan sampai kalah per IT-annya ya Pak ya. Terus punya forum komunikasi Forkom yang ada di grup WA kita, yang heboh tadi. Yang heboh ya. Ya. Terus juga punya IG. Ya, ada Twitter juga. Punya diupayakan teman-teman bisa ini ya menyampaikan aspirasinya, informasinya melalui tim ini, dan juga bisa mendapatkan informasinya dari tim Infocom. Nah itu sedulur PPNI semua. Jadi kita jangan, walaupun kita perawat, kita jangan sampai kalah ya. Sampai kita harus tetap informatif, teknologi informasi harus tetap maju. Terus satu lagi Mbak Ika, ada apa nih, Pak? seksi pelayanan dan kesejahteraan ya. Seksi pelayanan dan kesejahteraan. Nih, di garis bawah ya Pak, kesejahteraan. Iya. Gitu. Pelayanan dan kesejahteraan. Nah, di sini diketahui oleh Bu Nur Indar. Bu Nur Indar ada saat ini ada di Irna 2. Iya betul. Nah, tentunya diantaranya di dalamnya ada kantin sejahtera. Kantin sejahtera ini ya. Langganan saya ini Pak. Langganan kan? Iya Pak. Ayam gepreknya Pak. Iya ayam gepreknya. Di Margono juga ada kantin sejahtera, dan di geriatri juga ada kantin sejahtera. Yeah. Itu bagian dari penerapan kesejahteraan tadi Mbak Ika. Tapi selain itu juga ada pelayanan, artinya seksi pelayanan ini juga memfasilitasi teman-teman dalam memberikan pelayanan di rumah sakit. Misalnya bagaimana sih kompetensinya teman-teman pada saat melakukan pelayanan. Nah, bisa sambil dievaluasi apakah perlu ditingkatkan atau diimprovisasi gitu. Itu seksi pelayanan. Peningkatan kompetensi juga ya Pak ya. Dalam memberikan pelayanan kepada pasien-pasien kita. Makanya dari visi misi tadi diantaranya adalah mewujudkan perawat yang berakhlak mulia, kompeten, dan selalu berinovasi. Nah, ini adalah seksi pelayanan ya yang terus berjuang bagaimana mendorong ya, mengangkat gitu ya, menarik ini bisa ditanting-tanting ya Pak, potensinya digali. Ya, dan nanti selain itu juga kita ada kesejahteraan ya, yang kita punya kantin sejahtera untuk kesejahteraan bersama. Kita paling tidak kita bisa mencukupi kebutuhan teman-teman kalau pas dinas ada Pak. Ada bunyi perut. Kalau sudah jam genting nih Pak. Sudah jam genting, bagaimana pelayanan harus tetap jalan prima, kita bisa langsung WA saja bisa ya Pak ya. Diantar. Langsung WA boleh. Bisa diantar. Nah, selain itu juga seksi pelayanan dan kesejahteraan ini juga mengurus terkait dengan ini tali asih teman-teman yang pensiunan Mbak. Oh iya. Jadi yang perawat yang pensiunan di akhir tahun kita mengadakan tali asih, kita mengadakan satu acara yang bagaimana kita bisa selalu bersilaturahim ya. Iya, gitu. Terkesan juga ya Pak ya, bisa mau sudah purna, memberikan kesan yang kekeluargaannya yang baik lah ya Pak ya. Masuk kemarin kita juga kunjungan ke Bapak Ibu yang sudah pensiun. Ada gitu Pak? Ada kemarin, baru terlaksana 17 Agustus kemarin ya, karena kita bagaimana kita bisa selalu menjalin ya dengan para senior kita ya, yang dulunya juga beliau pasti berkontribusi sangat luar biasa di PPNI ataupun di Rumah Sakit Margono. Gitu ya. Selain itu juga seksi kesejahteraan ini juga ini Mbak, memfasilitasi terkait dengan teman-teman kita yang sakit. Kalau ada yang sakit itu kalau kita kan sering dapat info ya di Infocom ya, ada teman kita yang sakit dirawat. Dari seksi kesejahteraan akan berupaya penuh untuk paling tidak kita memastikan anggota kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Saling berempati ya Pak ya, simpati sama kan senang ya anggota, kita ketemu dan menguatkan, mensupport gitu. Terus juga kita juga memfasilitasi ketika ada tadi ya berita-berita duka dari anggota kita, seoptimal mungkin kita bisa tadi merangkul semua anggota kita ya, menaungi semua anggota kita, mendampingi gitu ya, mendampingi supaya semua berjalan dengan baik, terutama untuk
tadi untuk kita memberikan pelayanan di Rumah Sakit Margono. Rumah Sakit Margono. Itu Mbak Ika, itu setiap saksinya program kerja secara umum ya. Oh ya, banyak ya Pak ya ternyata ya. Ini belum detail. Iya, dan nanti garis besarnya saja ini. Saya harapannya nanti setelah ini nanti juga teman-teman dari setiap seksi juga bisa menyampaikan program-program kerjanya. Termasuk nanti kita ada KSP kan tidak hanya saya, ada Budian, ada Bu Desi Putri. Nanti juga menyampaikan informasi terkait dengan seputaran yang beliau-beliau bidangi. Iya. Sehingga komunikasinya nggak terputus ya. Nggak terputus, jadi nyambung berkesinambungan ya Pak ya. Gitu Mbak Ika. Oke, itu programnya banyak sekali ya sedulur PPNI semua yang ada di Rumah Sakit Margono. Ternyata Pak Beta ini punya wadahnya sendiri untuk menyalurkan program kerjanya. Yang tahun ini Mbak Ika 2023 itu kita masih punya program yang segera dijalankan. Oh ya nih, apa nih Pak? Program-program yang dalam waktu dekat ini mau dijalankan. Betul. Yang pertama adalah seminar yang besok akan dilaksanakan dengan tim kemoterapi. Ya, itu gratis loh. Pemburu sertifikat nih. Itu gratis besok ber-SKP ya. Ber-SKP gratis. Ber-SKP gratis. Insya Allah tanggal 11 September. 11 September. Ayo sedulur PPNI semua nih. Gratis kita. Kalau nggak ikut gratis teman-teman ini ya. Teman-teman nih biasanya kan carinya gratis. Terus bulan Oktober dapat SKP. Ya, benar. Sebentar. Ini ada yang bulan September, yang bulan saat ini udah berjalan. Ini kita bekerja sama dengan Komite Keperawatan, dengan difasilitasi oleh bidang keperawatan. Ini melaksanakan seminar-seminar yang sifatnya internal, yang tujuannya mengeksplorasi teman-teman yang ada di ruangan. Oh, seperti desiminasi itu ya Pak? Salah satunya itu kalau itu bidang keperawatan. Itu bidang keperawatan. Kalau yang tadi malam ini yang seminar, mereka ikut kan? Ikut. Yang pesertanya lumayan banyak ya semalam ya. Iya, banyak sekitar hampir 400 Pak. 400-an. Itu menunjukkan minat yang kuat ya dari teman-teman untuk selalu belajar. Dan ini akan insya Allah Komite Keperawatan bersama DPK dan difasilitasi oleh bidang perawatan ini terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dengan berbagai cara. Iya. Ya, seperti itu. Nah, terus selain program tadi yang akan rutin ya, mungkin setiap 2 mingguan ya. Ini mau dirutinkan ya Pak ya. Iya. Dan kemarin ada wacana untuk seminar yang rutin ini minta di SKP kan gitu. Ini pemburu SKP pasti ini. Minta di SKP kan. Yang sebetulnya betul sih, mereka sudah mendapatkan, sudah menjalankan tugas kewajibannya, sudah belajar ya. Tinggal peranan dari kita sebagai OP memfasilitasi apa sih kebutuhannya selain belajar. Iya, padahal kita sebenarnya tujuan utamanya udah belajar ya, tapi alhamdulillah dapat SKP. Gitu. Itu bonusnya. Selanjutnya bulan Oktober kita mau mengadakan seminar kembali ya. Yang bulan Oktober ini temanya terkait dengan palliative care. Care. Kemoterapi. Kalau yang bulan September ini kemoterapi ya. September. Betul. Kalau yang Oktobernya palliative care. Nah, ini menarik sekali. Inilah yang akan dilaksanakan secara umum. Untuk ini luas untuk ya. Kalangan semua perawat ya, ya Pak ya. Jawa Tengah di Banyumas, Jawa Tengah ataupun di Indonesia. Nanti SKP-nya Banyumas. SKP-nya ya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Ya, nah. Itu dari seksi pendidikan pelatihan ya, terus bergerak seperti itu. Terus yang bulan November atau Desember kita akan mengadakan tadi pertemuan dengan pensiunan yang pensiun di tahun 2023. 2023 aja ya Pak. Berarti semuanya dari awal Januari sampai Desember. Kita akan bertemu membuat acara tali asih ya, terus kita berharap terus bisa bersilaturahim dengan senior-senior kita yang sudah lulus dan sukses. Sehat. Alhamdulillah. Dan akhir tahun 2023 kita dari kepengurusan juga melaksanakan learning organization sebagai laporan pertanggungjawaban LO di tahun ini dan membuat program kerja
Jadi program kerja difikkan kembali, dicek kembali di tahun 2000 untuk tahun 2024. Ternyata Seperti agendanya banyak sekali ya di Iya, Mbak. menjelang akhir tahun ini, Mbak. Betul, karena organisasi ini kan milik teman-teman ya, sehingga kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakan, apa yang belum, biayanya berapa. Nanti Bu Bendahara juga akan merincikan uangnya untuk apa saja, sehingga tahun kemarin juga kita melaporkan, sehingga teman-teman juga biar tadi ya kita apa ya memberikan satu informasi bahwa apa yang diamanahkan kepada kita itu kita laporkan. Iya. Termasuk tahun kemarin laporan keuangan, laporan program kerja juga sudah ada ya, sudah ada laporan kepada pengurus secara umum. Tahun ini juga nanti kita mengatakan sama laporan kegiatan apa saja dan apa kendalanya, apa tantangannya. Kendala tantangan harus kita sampaikan juga ini ya Pak ya. Dan teman-teman yang 2024 ini kan kita ada program kerja yang nanti akan difikkan di bulan Desember ya. Nah teman-teman boleh usul ya, misalnya dari anggota nih pengen usul, Pak diadain kegiatan ini misalnya. Berarti nanti kita fasilitasi. Kalau kita ingin usul menghubunginya seksi informasi kesejahteraan. Nah, boleh atau di Forkom. Oh iya di Forkom boleh. Itu kan ajang komunikasi kita. Iya. Secara langsung ya. Jadi tidak ada hambatan lagi sekarang anggota untuk menyampaikan ide, menyampaikan pendapat, menyampaikan keluhan sudah tidak ada hijabnya. Iya, tuh. Jadi ya sedulur semua PPNI Rumah Sakit Margono, kita manfaatkan Forkom untuk aspirasi kita. Betul, sampaikan. Sudah jangan takut-takut. Betul. Gali saja apa yang diinginkan, langsung saja eksekusi di Forkom. Betul. Gitu. Itu DPK kita ya. Mudah-mudahan DPK kita tadi selalu bisa memfasilitasi teman-teman terwujud perawat yang berakhlak mulia, berkompetensi ya, terus tadi selalu berinovasi teman-teman, selalu berinovasi. Betul. Harus berinovasi. Iya dong, kan kita dituntut perawat harus terus berkembang, rumah sakit juga sangat mensupport ya, pemerintah sangat mensupport. Nah kurang apa lagi? Betul. Pokoknya kita harus semangat berkembang ya. Gitu. Jangan lupa berinovasi. Nah, gitu. Oke Pak Beta. Jadi perannya banyak sekali ya yang tadi ya kita obrolkan, sudah banyak kepo-keponya ya. Tapi masih ada lagi nih. Apa tuh? Yang belum peran PPNI DPK RSMS itu perannya untuk anggota yang khusus. Ini pasti biasanya nih ya Pak Beta ya, biasanya itu mengenai yang masih agak kebingungan dengan STR dan SIPP. Gimana nih Pak Beta? Untuk kepengurusannya secara administratif atau bagaimana sih cara-caranya gitu. Oke. Baik ya, terkait dengan tadi ya kepengurusan STR ya, terus SIPP ya, kita sudah fasilitasi PIC. Ya, yang dia akan mengawal dari proses pengumpulan SKP-nya. Sempat disinggung tadi ya, di awal ya sama Pak Beta tentang PIC. Dan kita kan punya tadi ya peran, apa sih peran DPK untuk anggota ya, seperti yang sudah disampaikan tadi terkait dengan visinya sudah jelas ya. Visinya kita berharap bisa mempunyai perawat yang berakhlak mulia, kompetensi dengan integritas yang tinggi ya, dan selalu berinovasi. Melalui apa saja kita mau bergerak. Kalau di visi misi ini ada, pertama kita akan melakukan peningkatan nilai dan keyakinan yang berbasis spiritualitas, Mbak. Sehingga apa? Kalau semua berujung pada spiritualitas, itu insya Allah semua akan berawal, semua akan berasal dari hati nurani. Hati nurani, penting sekali itu hati nurani kita sebagai perawat dalam pelayanan itu ya. Iya, jadi kita bekerja juga tidak hanya berpikir saya kerja ya, tapi kita bekerja dengan hati. Seperti semboyan Rumah Sakit Margono Soekaryo motonya melayani dengan sepenuh hati. Sehingga visi misi DPK juga mengarah ke sana, mewujudkan visi misi rumah sakit itu terwujud dengan
optimal. Terus selain tadi mengoptimalkan nilai dan keyakinan ya secara spiritual ya, itu juga ini yang kedua, meningkatkan jiwa nasionalisme. Jiwa nasionalisme gimana tuh Pak? Cara meningkatkan jiwa nasionalisme? Ya, diantaranya dengan berbagai pelatihan-pelatihan, informasi-informasi dan ini ya keterhubungan silaturahim kita ya di Forkom tadi, bagaimana biar kita loyal, integritas terhadap negara ini, terhadap pemerintah ya, terhadap rumah sakit dalam memberi pelayanan kepada pasien. Oh iya, betul ya. Berarti biar kita itu semakin mencintai profesi kita, negeri kita, masyarakat kita. Gitu. Pada prinsipnya kan kita memang melayani masyarakat. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Yang ketiga, peran kita dengan melejitkan kompetensi inovasi ya yang berbasis teknologi dan hati nurani. Teknologi dan hati nurani. Gimana nih? Ada teknologi tapi berhati nurani. Betul. Jadi kita pinter ya, kita kompeten ya, potensi kita bagus, inovasinya luar biasa, berbasis IT. Iya. Tapi juga menggunakan hati nurani. Hati nurani. Supaya apa? Supaya tadi biopsikososial spiritualnya ya, kulturalnya kita sebagai manusia itu akan bekerja dengan baik. Maka akan terjadi ekologis ya, pas sesuai loh, cocok dengan diri kita ya, Pak. Cocok dengan kebutuhan masyarakat seperti itu. Nah, itu peran-peran yang bisa nanti kita bareng-bareng ya menjalankannya sehingga terwujud visi misi DPK untuk mendukung visi misi Rumah Sakit Margono dan tentunya visi misi PPNI secara nasional ya. Jadi kita memang harus melayani bukan hanya pasien-pasien di rumah sakit tetapi juga masyarakat luas semuanya. Betul. Ya Pak ya, berdasarkan hati nurani. Terima kasih Pak Beta, ini luar biasa ya bahasanya ya. Terus terakhir nih Pak, untuk closing statementnya Pak, gimana nih himbauan kepada anggota? Baik, teman-teman DPK Rumah Sakit Margono Sukaryo Purwokerto, kita semuanya bersama-sama ya, semuanya bersama-sama mewujudkan visi misi kita, menunjang visi misi Rumah Sakit Margono Sukaryo Purwokerto ini berjalan dengan baik. Mari dengan DPK PPNI Rumah Sakit Margono Sukaryo Purwokerto ini kita bersinergi ya, bersama-sama. Saya hanya memerlukan sinergitas saja ya, bareng-bareng, ayo gotong royong, kerjasama ya, terus saling terbuka, clear. Gitu. Dan kita enak saja, kita juga nyenengan, pengurus juga anggota dan pengurus ada karena anggota, kan gitu ya. Betul. Kita ditunjuk oleh anggota, kita diberi amanah oleh anggota untuk anggota, sehingga teman-teman yang kita perlukan adalah sinergi positif, saling support ya, bekerja sama dengan baik. Kita bangun bersama-sama DPK PPNI RS Margono Sukaryo Purwokerto ya, untuk mewujudkan visi misi Rumah Sakit Margono Sukaryo Purwokerto, lebih luas lagi mewujudkan tujuan dari pemerintah untuk melayani masyarakat. Oke, terima kasih itu, Pak Beta, luar biasa sekali ya pencerahannya hari ini. Begitu ya sedulur PPNI semua yang ada di Rumah Sakit Margono, bersama Pak Beta yang luar biasa, anggota juga harus luar biasa. Amin. Dari anggota untuk anggota, oleh anggota. Betul. Sebelum kita berpisah nih Pak, kita sama salam lagi ya, biar sedulur PPNI ya. RSM semua, kita kasih salam lagi Pak. Betul. Salam PPNI, maju bersama, sukses bersama, kerja nyata. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.